dalam bidang. Nah, kemudian daripada itu juga, kita udah berupaya bermacam-macam kegiatan-kegiatan kita. Sebetulnya kita udah ada hasil daripada raker will kita tempo hari. Kita ada kegiatan-kegiatan kita antara lain. Pertama adalah Kesmas, kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Kalau kita bicara masalah Kesmas, mungkin malam ini adalah salah satu daripada Kesmas, kesehatan masyarakat yang kita laksanakan. Memang betul, pada saat ini masyarakat tuh butuh sekali informasi-informasi masalah kesehatan. Makanya kita ada dengan adanya acara bincang-bincang kesehatan ini, kita harapkan bincang-bincang kesehatan ini bisa kita laksanakan dalam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini nanti kita akan lihat waktunya kalau bagaimana kita melakukan ini. Untuk sementara, kita memakai narasumber dari internal dulu. Nah, malam ini insya Allah yang akan berikan nanti masalah kesehatan mental, ini akan diberikan nanti oleh Ibu Arena Lestari yang barangkali kita akan mendengarkan apa-apa yang akan disampaikannya. Memang betul, banyak masalah-masalah kesehatan yang perlu kita cerahkan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita memahami masalah kesehatan. Yang tujuannya adalah untuk preventif. Mereka tahu dengan masalah kesehatan, sehingga nanti upayakan kita bagaimana supaya jangan terjadi penyakit-penyakit yang dibicarakan itu di tengah-tengah masyarakat. Masalah penyakit mental ini, terus terang saja, ini merupakan hal yang barangkali untuk masa-masa sekarang itu menjadi masalah yang sangat urgensial sekali. Kenapa saya katakan demikian? Antara fisik dengan mental itu harus ada kaitannya yang sangat erat sekali. Saya pernah dulu waktu koas, ada dokter psikiater saya nyampaikan bahwa pasien ini mungkin nggak lama lagi dia meninggal ini. Kebetulan kalau kita lihat memang betul meninggal. Kemudian dalam hal itu, dikompren lah waktu itu ada conference. Conference itu kita tanya, kenapa dok? Dokter bilang begitu. Maka dia katakan, salah satunya adalah masalah mentalnya. Kayaknya kalau kita lihat ada istilahnya, saya lupa istilahnya, pasien ini pikirannya sudah meninggal aja, mau mati aja pikirannya, nggak ada kegiatannya untuk dia untuk sembuh. Makanya dalam hal ini perlu kita bicarakan masalah mental ini. Artinya barangkali nanti Ibu Arena memang sudah jurusannya betul, ini masalah ini perawatan jiwa, master perawatan jiwa, mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari hal ini. Dan mungkin pada saatnya nanti, mungkin kita akan bicara lagi masalah klinis misalnya. Kita punya kok dokter spesialis, kita punya pengurus PKU kita, mungkin masalah kesehatan masyarakat, masih ada juga kita punya mereka-mereka di kesehatan masyarakat. Ini barangkali perlu kita ledakan untuk masa yang akan datang. Maka oleh sebab itu mungkin nanti kita lihat apakah sebulan sekali, misalnya setiap apa namanya Ahad awal bulan, pekan pertama, kalau mungkin bisa. Kalau enggak, 2 bulan sekali setiap Ahad awal bulan. Nanti kan kita coba nanti bagaimana yang mungkin nanti. Ini mungkin barangkali salah satunya sumbangsi atau kontribusi yang diberikan oleh PKU kepada masyarakat kita di Provinsi Lampung ini, ataupun di luar Provinsi Lampung yang mengikuti daripada Zoom kita ini pada masa yang akan datang. Barangkali itu aja sebagai apa namanya pembuka bagi saya. Marilah kita buka acara kita ini dengan baca basmalah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wirman atas penjelasan tentang MPKU dan eh, MPKU ini punya banyak kegiatan, salah satunya memang adalah preventif. Pada malam hari ini adalah bentuk dari satu bentuk pendidikan kesehatan kepada warga Muhammadiyah untuk kita bisa memahami dan meningkatkan derajat kesehatan yang lebih optimal. Oke, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang menjaga kesehatan mental yang pada kali ini akan dibawakan oleh Ibu Arena. Saya akan membacakan eh, kurikulum vitae-nya pembicara kali ini. Ini saya sudah dikirim terlalu dan banyak sekali yang mesti saya baca, Masa banyak-banyak, tapi Pak. eh, Intinya aja. intinya namanya, oke, Bu Nes Arena Lestari, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa, PSD. Beliau tinggal di Sukabumi, Bandar Lampung, dan
Saat ini beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan alhamdulillah beliau diamanahi untuk memegang pimpinan tertinggi yaitu sebagai Ibu Rektor di Umpri. Ya. Eh, Kemudian kualifikasi pendidikan beliau memang dari dasar ini kalau pendidikan diploma di tahun 98, kemudian sarjana keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan profesinya ambil di sana. Kemudian magisternya pun magister dan spesialis keperawatan jiwa itu ngambilnya juga di FKUI Jakarta. Kemudian PhD dokter keperawatan itu beliau lulusan dari Masya University Malaysia. Eh, Pengalaman klinik banyak dan yang jelas beliau sangat lihat dari organisasi pengalaman kerja, kemudian sertifikasi pelatihan itu semua menambah kompeten beliau di bidang jiwa ini. Oke, sebelum tadi acara ini dimulai, saya sudah minta eh, apa ya makalahnya dulu dan saya baca karena saya takut jangan-jangan saya sendiri orang yang tidak sehat jiwanya, gitu. Jiwanya kan gitu. Tapi alhamdulillah malam ini Deteksi. ya setelah sepintas dibaca, insya Allah saya sehat gitu kan ya. Tapi kita kita apakah Anda sehat juga? Apakah saya sehat juga? Mari kita sama-sama eh, eh, beri penjelasan secara penuh, siapkan catatannya kepada Bu Arena. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh enggak, Bu. Baik, terima kasih Pak Ciko sudah mengawal saya malam ini untuk berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pimpinan Pleno PWM dan PWA, Majelis Lembaga dan Ortom, dan seluruh Bapak Ibu anggota Perserikatan Muhammadiyah tentunya yang pada malam hari ini luar biasa hadir bersama kita semuanya. Tentu ada dua hal. Yang pasti sebagai sebagai Muhammadiyah dan juga sebagai ingin menambahkan pengalaman atau mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman terkait dengan khususnya tentang kesehatan. Dan malam ini terima kasih Dr. Wirman, saya diberi amanah nih oleh Pak Ketua untuk membawakan tentang kesehatan mental. Karena memang ini adalah sesuatu hal yang kalau dibilang ada, tapi sebenarnya nggak kelihatan. Tetapi kalau dibilang nggak ada, yang pastinya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan bahkan kalau nggak sehat jiwa pun, kita tidak bisa merasakan hal-hal yang seharusnya pada saat kita masih sehat jiwa. Dan malam hari ini sepertinya apa yang terjadi dengan Zoom kita itu adalah uji mental kita sesungguhnya. Bagaimana kita menyikapi terhadap Zoom yang bermasalah tadi, gitu kan? Kalau kita bicara eh, mental, sesungguhnya selalu kita terkait dengan jiwa. Tapi kalau kita mendengar mentalitas, berarti keadaan dan aktivitas atau jiwa, cara berpikir dan berperasaan. Nah, sehingga tadi pada saat ada suatu masalah, tadi ya dibuka dengan persoalan tadi kan, ini kemudian perasaannya macam-macam nih. Mungkin ada yang sedang merasa jengkel gitu kan ya. Ini gimana sih? Jadi nggak gitu kan ya. Atau yang merasa, oh nggak apa-apa. Ah, atau ada banyak hal lain. Nah, itu adalah hak setiap orang mau mempersepsikan seperti apa. Nah, nanti kita bahas salah satunya. Oh ya, kita yang share screen dari saya sendiri ya Pak ya. Sudah dikasih ini ya link ya. Oke, saya akan buka dulu. Oke, bisa terlihatkah? Cil ya. Oke, ya. Tema kita menjaga kesehatan mental adalah salah satu bentuk dari
promotif dan preventif kita, khususnya untuk di kesehatan mental Bapak Ibu semua. Dan Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, kalau saya bertanya, apa kabar? Kira-kira jawabannya apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang jawab Alhamdulillah senang, sehat atau walafiat. baik, atau Sehat. tidak baik? Nah, apa jawabannya? Baik, Bu. Baik. Kalau nggak Sehat. baik, lawannya tidak baik. Nah, tetapi lebih spesifik, kalau saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu semua bisa jadi terkait dengan kejadian yang barusan? Bisa jadi jengkel, bisa jadi itu nggak rasa jengkel karena lagi happy-happynya tadi. Sebelum kita Zoom, kita merasa sangat happy. Nah, sebenarnya yang terkait di dalamnya adalah bagaimana ada otak kita dan ada jantung kita. Jadi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya di otak kita itu selalu menangkap peristiwa-peristiwa. Dan peristiwa itu nggak bisa kita pilih. Baik peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, itu semuanya masuk. Kemudian sinyal-sinyal dalam otak itu membentuk satu memori. Yang memori ini akan selalu kita ingat. Dan kalau memori ini juga tidak bisa kita pilih, campur aduk, menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, semuanya di dalamnya. Nah, tapi bagaimana bahwa kita mengisi memori kita itu menjadi hal-hal yang positif. Nah, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dengan setiap Ahad malam Senin ya, itu selalu ada pengkajian, pengajian, dan pengkajian. Sehingga salah satunya kita menanamkan ingatan-ingatan yang positif. Nah, harapannya teman-teman selalu mengikuti kegiatannya karena itu salah satu adalah membagi memori kita menjadi hal yang positif. Kemudian juga kenapa ada jantung di situ? eh, Salah satu peneliti menemukan bahwa sebenarnya ada sel-sel otak yang ada di jantung. Yang ini akan mengirim sinyal-sinyal sebenarnya ke dalam otak. Sehingga bila ini berlangsung terus dan masih bagus, karena tadi selalu dicuci istilahnya, maka dia akan mencoba mengingatkan kepada otak apabila sudah mulai kita mau berbuat yang tidak semestinya. Nah, maka bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu bisa jadi kita pasif, cuek aja lah, atau kita menyampaikan secara langsung, tapi dengan baik-baik, atau kita justru agresif, karena kita merasa kuasa untuk melakukan sesuatu. Boleh nggak kita sedih, Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh, Boleh, Bu. boleh Boleh. banget, iya. Tetapi kita harus berubah. Di dalam satu gerbong kesedihan, kalau kita bertahan dalam satu gerbong itu, maka kita akan sampai di tujuan pada gerbong yang sama. Tetapi katakanlah saat kita kehilangan saja, maka ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Mungkin pertama kali sok, apakah iya? Nggak percaya, nggak mungkin. Misalnya ini motor, motor digembok nggak mungkin hilang. Kemudian marah, siapa tadi yang minjem? Lalu lanjut lagi, coba seandainya tadi nggak minjemin. Mulai bergaining, mulai menawar. Nah, hati-hati terfiksasi di dalam satu fase, yaitu fase depression. Dan sehingga kita tertinggal dalam gerbong itu. Bahayanya, banyak orang yang tiba-tiba kita tidak tahu, kok masalah sepele saja kok terjadi, sampai kemudian bunuh diri, selesai. Ternyata terfiksasi dalam satu fase itu. Maka harus sampai kepada awareness, harus sampai menerima apapun yang kita alami. Nah, kita coba contoh saja. Bila Bapak Ibu saat ini bekerja, baik ibu rumah tangga pun bekerja ya, kerjanya numpuk tuh nggak selesai, keluarganya menuntut perhatiannya lebih, keluarganya memiliki masalah, keuangan nggak stabil, lingkungan sekitar menuntut peran kita. Saya ingin tahu, adakah yang bahagia dengan kondisi ini? Saya pun kalau pada kondisi ini tentu tidak bahagia. Tetapi bagaimana kita memanage diri kita untuk bisa menghadapi ini semua. Maka apa yang akan kita lakukan? Nah, ini coba kita selaraskan dengan tema kesehatan mental sedunia, Bapak Ibu, setiap 10 Oktober di
peringati Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan tahun 2024 ini ambil tema tentang It's time to prioritize mental health in the workplace ya. Berarti ini adalah saatnya kita memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja kita. Bapak Ibu yang bekerja di sini ataupun yang ibu rumah tangga sekalipun, itu adalah pekerja-pekerja semuanya. Kita tidak memisah-misah. Bagaimana kita mencoba meningkatkan kepedulian dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan jiwa dimanapun posisi kita. Karena sesungguhnya kadang-kadang tidak kita sadari kapan datangnya sebenarnya mental kita itu drop, dan kapan kita bangkitnya kembali, itu kita harus harus betul-betul menyadari. Dan kita yang sebenarnya, misalnya kita sedang sedih, tadi saya katakan boleh nggak kita sedih? Boleh, tapi kita sendiri yang menentukan kapan kadaluarsanya sedih itu. Maka overthinking, overfeeling ini harus kita selesaikan. Tetapi ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Nanti kita bicara lebih lanjut. Kita lanjut dulu tentang kesehatan jiwa. Intinya bahwa kita harus menghadapi tantangan hidup, bersikap positif. Jadi kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Berarti kalau kita gangguan jiwa, kita kena masalah mental, apa kita menjadi nggak produktif? Ya, salah satunya dampak dari gangguan jiwa itu adalah adanya burden, adanya beban yang memang dirasakan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Karena quality of life-nya menjadi tidak baik. Kesehatan mental juga membantu menentukan cara kita untuk menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan dikatakan sehat mental bila kita mampu membuat pilihan. Jadi kalau tak idem, 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 sesungguhnya kita tidak otonom. Nah, nanti kita cek ciri-cirinya. Tadi Pak Cikwanto sudah ngecek duluan tentang ciri-cirinya ya. Oke, kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan. Nggak hanya saat ini, tapi sejak zaman kanak-kanak sampai lanjut usia. Bahkan dikatakan bahwa sejak di dalam kandungan, karena ada sinyal-sinyal yang dikirim oleh ibu hamil terhadap anaknya, maka sinyal ibunya akan diterima sebagai rahasia, sebagai rasa bahagia atau rasa sedih dan sebagainya. Untuk itu, sehat mental adalah semua tahap tumbang manusia itu harus dilalui dengan baik. Kalau tidak, maka seperti puzzle yang hilang. Kalau puzzle gambar singa, misalnya kepalanya nggak ada, tuh gambarnya jadi nggak kelihatan singa. Nah, seperti itulah saat salah satu tugas perkembangan psikososial itu tidak dapat diselesaikan. Jadi perlu kita ingat bahwa kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, tetapi bagaimana kita tetap berkarya produktif. Itulah intinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ciri-ciri mental sehat. Apakah di ciri-ciri ini kita masih bisa bertahan? Selalu positif apapun itu. Aktualisasi diri bukan karena harus mencari sesuatu, kemudian mengatasi stres atau perubahan di dirinya. Ini kadang enggak. Perubahan pada dirinya aja membuat stres sendiri, gitu kan. Banyak banyak contohnya, gitu kan. Pada fisik saja, ini kalau ibu-ibu gitu kan ya, kalau dibilang gemuk gitu kan agak sensitif gitu kan ya. Nggak bisa terima gitu kan ya. Nah, itu juga menjadi salah satu dari perubahan pada diri. Kemudian, apa kita masih objektif? Saat kita melihat meja itu betul meja, atau saat kita nggak ada suara itu kita betul-betul memang tidak mendengar suara apapun. Atau kita sudah tidak mampu membedakan antara realitas dan yang tidak nyata. Kemudian otonom terhadap diri, menentukan malam ini ada di Zoom ini adalah pilihan Bapak Ibu sendiri. Kemudian pengakuan terhadap diri itu adalah otonom terhadap diri. Bertanggung jawab terhadap keputusan, tidak melemparkan sesuatu keputusan sekecil apapun, itulah salah satu ciri mental sehat. Bagaimana kita menghargai perasaan dan sikap orang lain, itu adalah juga masuk dalam ciri-ciri mental sehat. Lalu yang pasti, menyesuaikan diri dengan cara tidak terpengaruh ke dalam lingkungan. Tapi kita bisa mewarnai, tapi bukan diwarnai. Itu masuk dalam ciri-ciri mental sehat. Kemudian kalau kita lihat tentang sehat gangguan jiwa, kita harapannya dari sebelah kiri, yang adaptif. Masih logis, akurat, konsisten. Kemudian dari hubungan sosial itu memuaskan. Jangan sampai yang ke kanan.
yang paling kanan. Nah, ini sudah memerlukan obat kalau yang di kanan ini. Ya. Nah, kadangkala kita berpikir, aduh kita stres, kita cemas. Apakah memang seharusnya langsung kita minum obat? Tidak selalu. Karena sesungguhnya saat kita ada perubahan mental kita, sesungguhnya contoh ansietas saja, ansietas, depresi, gangguan mood, ada satu kadar, yaitu si serotonin yang merupakan hormon bahagia. Ini kan suka jadi masalahnya karena kita kurang, maka apa yang kita pikirkan di otak kita itu kadang berbeda yang kita sampaikan. Nah, semakin stres kita, semakin berkurang hormon bahagianya. Nah, jadi di situ yang perlu kita antisipasi juga. Ini masalah psikososial, adanya perubahan di dalam diri kita merupakan faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Sepertinya ada yang bocor. Oke, ya. Jadi, nah ini masalah ciri-cirinya apa? Cemas, khawatir, berlebihan, takut. Ya nggak tahu apa penyebabnya. Nggak bisa tidur tapi nggak tahu penyebabnya. Kalau ditanya nggak tahu ya apa ya. Kalau takut nih takut terhadap harimau itu takut. Tapi ini khawatir, cemas yang tidak terlihat. Kemudian mudah tersinggung yang kita nggak tahu kadang-kadang kenapa kok jadi mudah tersinggung. Sulit konsentrasi, ragu-ragu, kecewa, pemarah, dan agresif. Reaksi jantungnya berdebar-debar, kesel, bahkan sakit kepala. Tapi kita cukup makan, tapi kok sakit kepala? Jangan-jangan kita mengalami masalah psikososial. Ya, dari pengalaman dari based on practice-nya, banyak sekali teman-teman yang merasakan ini, ia yang mampu mengidentifikasi, itu akan cepat keluar. Tapi yang sudah bertahun-tahun mengalami ini, maka bisa muncul. Jadi panik yang berkepanjangan, atau ini akhirnya sampai membutuhkan obat. Itu banyak ya kita temukan. Kemudian kalau sampai gangguan jiwa, berarti ini sudah ada persoalan pada fungsi kehidupannya, yaitu menimbulkan penderitaan pada individu. Dan tentunya ada hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Dari pasien yang dinyatakan gangguan jiwa, lalu dirawat di rumah sakit, masih muncul stigma. Jadi pada saat pulang dari rumah sakit, kadang keluarga tidak bisa menerima atau masyarakat itu tidak bisa menerima sehingga tidak dilibatkan. Inilah mengapa pada rentang kita imajinasikan bahwa belajar tentang kesehatan mental itu tidak hanya belajar tentang gangguan jiwa, tapi ada satu garis tengah yang mana tadi masalah psikososial, lalu ada garis pinggir yang di mana kita seharusnya tentang sehat jiwa. Maka kalau sampai kepada garis yang paling kanan dengan gangguan jiwa, maka stigma pasti akan muncul. Tidak ada yang bangga pada saat keluarganya datang masuk ke rumah sakit, lalu ditanya, sakit apa keluargamu? Lalu kita jawab dengan gagah perkasa, kita jawab di rumah sakit jiwa loh. Rata-rata akan mengatakan menyembunyikan atau kalaupun mengatakan ya sedang sakit, adalah seperti itu. Tapi berbeda apabila sakit fisik. Nah, inilah mengapa kesehatan jiwa itu menjadi bagian yang sangat penting sekali. Keluarga kadang menyembunyikan situasinya. Ya, padahal harusnya pada saat seseorang mengalami persoalan, mengalami masalah 6 bulan pertama, pada saat mampu terdeteksi, maka ini lebih mudah diantisipasi. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, bahkan setahun, 2 tahun kemudian, maka prognosanya menjadi agak lambat ya untuk dipulihkan kembali. Ini angka gangguan jiwa, di mana ada depresi, bipolar, di Indonesia sendiri, setiap 1.000 rumah tangga itu ada 70 rumah tangga yang mengalami skizofrenia. Di rumah sakit jiwa sendiri, waktu itu per 2019, dari 977, dirawat 869-nya dengan skizofrenia. Padahal ini yang akhirnya banyak di masyarakat kita, ya seperti gunung es tadi, tidak terlihat, tapi sesungguhnya bila kita telusur, maka jangan-jangan kita temukan, di antara 10 itu ketemulah. Pasti ada ketemu duanya. Ya. Ciri-ciri gangguan jiwa
Jadi kalau Bapak Ibu marah-marah tanpa sebab, ayo identifikasi. Karena kunci masalahnya adalah identifikasi. Ingin ngamuk, ngurung diri, nggak ngenalin orang lain, bahkan nggak mengenali diri sendiri. Ya, bicaranya kacau, bicara tertawa sendiri, tidak mampu merawat diri. Mungkin kalau sudah sampai di sini ini mudah diidentifikasi. Tapi bagaimana Bapak Ibu saat mulai ada perubahan? Nah, ini tiga hal yang bisa untuk mengidentifikasi. Tiga plus satu. Kalau cukup dengan tiga, cukup tiga. Kalau nggak cukup dengan tiga, ditambah satu. Apakah itu? Yang pertama perubahan pikiran. Ada penyimpangan proses berpikir. Ada perubahan perasaan. Ada perubahan perilaku. Tiga ini sudah ketemu, nggak usah diteruskan, ini pasti sudah gangguan jiwa. Tapi kalau ada ini tiga ini masih kurang kurang yakin, maka coba perubahan fungsi. Yang biasa rajin, rajin mandi, rajin apapun, ini sudah mulai terganggu fungsinya, maka perlu diidentifikasi. Karena deteksi dini itu adalah hal emasnya seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Ya, aku terdeteksi lebih awal, itu alhamdulillah. Gitu. Dan banyak kasus-kasus yang kemudian dikonsultasikan, itu sayang sekali memang waktunya sudah sangat lama, memang kurangnya edukasi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya happy malam ini kita bisa bersama teman-teman semuanya. Ayo kita kuatkan. Edukasi tentang kesehatan mental itu belum banyak. Nggak jauh-jauh dari lingkupnya. Di kampus kami ada UPT LBK, yang mana kami menerima konsultasi untuk masyarakat umum. Dan itu free. Salah satunya kami pernah temukan kasus eh, anak remaja, gitu kan ya. Setelah diidentifikasi kurang lebih 2 tahun sudah berjalan. Orang tua tidak tahu mau kemana. Nah, ternyata edukasi itu segalanya. Nah, bagaimana sesungguhnya proses penyimpangan berpikir yang ibu-ibu? Misal, pergi ke pasar, di pingin membeli cabai lah, katakanlah ibu-ibu dibeli cabai, ini rame banget yang belanja. Sampai suatu saat yang jualin ini pakai tangan kiri. Apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu? Bisa jadi, ah nggak sopan banget tuh. Ah males tuh aku beli di situ lagi. Ah nggak menghargai pembeli. Bagi yang berpikiran negatif. Bagaimana berpikiran positif? Mereka akan, wow, ternyata sibuk sekali ya yang jualan. Sampai tangan kanan, tangan kiri, semuanya meladenin. Memandang dari hal yang positif. Lagi, Bapak Ibu, misalnya lagi membeli apa nih ya, jualan, ada yang jualan koran gitu kan ya, kita naik mobil ada jual koran, kemudian kita membeli, membayar, diberikan pakai tangan kiri. Begitu juga bisa jadi kita berpikiran ini nggak sopan banget ya. Padahal megang megang korannya masih banyak banget loh, belum mampu dibeli, belum dibeli oleh orang lain. Nah, kalau kita berpikiran negatif, maka kita sampai dengan kapanpun kita akan selalu negatif. Sampai di rumah tadi yang ibu-ibu pulang dari pasar, dia akan cerita ke anaknya, tahu nggak nak tadi begini tuh nak, ada yang nggak sopan begini-begini, maka seluruh kehidupannya diwarnai dengan pikiran yang tidak jernih. Itu pikiran sampah, pikiran yang harusnya tidak seharusnya masuk. Nah, tapi bagaimana kalau kita berpikir positif? Nah, maka sesungguhnya dalam proses penyimpangan berpikir ini, kejadiannya boleh sama, tapi respon yang berbeda itulah yang harus kita lakukan. Contoh hari ini, teman-teman tadi sudah semangat gitu kan ya. Aduh, ini kok Zoom-nya error gitu kan. Mungkin sebagian marah, "Oh, nggak jelas ini panitia apa MPKU nih buat linknya." Ada sebagian, wah ini saking sibuknya nih yang buat sampai kemudian selip belum terkontrol. Nah, selalu berpikir positif. Di situ letaknya bahwa masalah boleh sama, tapi cara menyikapinya dengan cara yang berbeda. Kita lanjutkan. Stres. Stres itu adalah sebenarnya memberikan reaksi terhadap situasi yang sebenarnya nggak menyenangkan buat kita semuanya. Apakah setiap orang pasti muncul stres? Ya, stres dalam tingkat ringan itu membantu kita. Tapi kalau sudah sampai kepada hal yang, kalau misalnya sampai panic attack gitu kan ya, sampai serangan panik, itu sangat membahayakan. Ada satu kasus bahwa pada serangan panik, seseorang yang merasa
akan meninggal, itu akan muncul terus-menerus pada serangan paniknya, itu terjadi, gitu ya. Dan kasus-kasus yang saya ceritakan ini real, real terjadi. Ada yang mahasiswa, ada yang pekerja gitu kan ya. Pada saat serangan panik itu luar biasa, sebegitu sangat berpengaruh sekali, sehingga memang sangat tidak bisa mengontrol diri. Nah, mengapa? Karena tidak identifikasi dengan cepat. Maka sebesar masalah apapun juga, jangan berkutat pada masalahnya, berkutat pada solusi. Itu yang paling penting. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan sebenarnya jiwa kita kuat menghadapi segala persoalan. Nah, setiap hal bisa menyebabkan stres, sehingga kadang-kadang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kadang sebaliknya, stres yang dikelola dengan baik ini akan meningkatkan stabilitas seseorang. Nah, kita memilih yang mana? Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Dari faktor internal, ini suka muncul nih. Jadi kalau kita bilang bahwa ada faktor penyerta, kalau dalam genetik ada 40% kemungkinan dalam satu teori, kalau ayah ibu mengalami gangguan jiwa, maka 40% kemungkinan ke anak-anaknya. Maka kalau ayah atau ibunya saja, maka sekitar 13 sampai 15. Dan itu merupakan faktor internal yang kita juga tidak bisa hilangkan. Ditambah lagi dengan jenis kepribadian seseorang, ada yang tertutup, ragu-ragu, kurang percaya diri, kaku, sulit bergaul. Ini juga merupakan faktor internal yang kita tidak bisa buang, hanya bisa diantisipasi. Maka kesadaran diri itu menjadi sangat penting. Siapapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya, apapun status sosialnya, yang penting adalah kesadaran diri kita menghadapi satu persoalan. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang pangkatnya lebih tinggi lebih bisa menghadapi masalah stres, apapun itu. Kemudian faktor eksternal, ini yang sering muncul, teman-teman yang ke kantor, suka muncul dari kantor, di rumah juga ada, belum di masyarakat yang menuntut kita punya peran lebih. Sikap perilaku orang ini menguras energi sebenarnya. Nah, kalau kita berkutat di situ, ingat, kadaluarsanya perasaan sedih kita di awal tadi saya jelaskan, kadaluarsanya perasaan sedih kita, khawatir kita itu kita yang menentukan. Kita yang membuat expire date-nya, bukan orang lain. Itu orang lain itu adalah support system. Tapi kita yang mengizinkan kita mengexpire itu tadi. Nah, dampak stres kalau terus-menerus tentu merusak. Dan yang kita tidak inginkan adalah sampai pada kolom yang paling kanan tadi kita mengalami gangguan mental. Ya, jadi banyak bertemu dengan pasien di rumah sakit jiwa itu membawa saya lebih bersyukur bahwa apapun masalah yang kita hadapin, kita masih sehat. Bertemu dengan mahasiswa pada saat kunjungan ke rumah-rumah keluarga, kita bersyukur bahwa ada keluarga yang punya beban sangat berat. Mungkin bisa jadi kalau kita yang diberi beban itu tak kuat kita menjalaninya. Maka cukup kita dengan menjaga kesehatan mental kita, mudah-mudahan kita akan kuat menghadapi apapun juga. Nah, ini reaksi-reaksi yang teman-teman sering alami kalau sedang stres gitu ya. Secara fisik, emosi, kognitif, tingkah laku, ini muncul semuanya. Bagaimana kita manajemen stres itu agar tidak sampai menjadi kronis? Yang pertama, tujuan untuk mengelola stres, menjaga seseorang pada relnya untuk tetap sehat dan bahagia. Yang kedua, membuat seseorang mempunyai strategi atau cara untuk menghadapi stres. Malam ini tidak cukup tuntas kita membahas tentang manajemen stres. Nah, sungguhnya kalau kita bicara manajemen stres itu banyak sekali. Tapi malam ini kita hanya membuka sedikit tabir bahwa sehat jiwa itu pilihan kita, bukan dipilihkan oleh orang lain. Mau menemukan cara atau tidak itu pilihan kita. Yang ketiga, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda dengan orang lain. Tidak sama. Saya menghadapi stres mungkin tidak sama dengan Pak Cikwanto, tidak sama dengan Dr. Wirman, tidak sama dengan Pak Bekti dan selain-lainnya. Karena itulah kita mengenali diri kita.
seperti apa kita memanajemen stres kita sendiri. Dan dengan mengolah stres, maka kita belajar menerapkan teknik-teknik untuk mengendalikan kita. Karena pada suatu saat mungkin badai yang hadir ke tempat kita itu bercampur dengan persoalan yang lain. Sehingga kalau kita tidak identifikasi kita lebih awal, kita merasa kuat. Justru saat kita merasa sangat kuat itulah, hati-hati kita tidak antisipasi. Apakah semua stres itu bisa kita hindari? Sesungguhnya tidak semua stres bisa kita hindari. Tergantung dari coping mekanisme individu. Nah, tadi kan saya sampaikan di depan bahwa setiap orang itu harus melalui tahap perkembangan psikososialnya dengan baik. Pada saat hilang satu puzzle saja, maka disitulah sebenarnya puzzle-nya tidak bisa dibaca lengkap, gitu kan? Nah, disitulah saya coping mekanisme, bahkan yang dibentuk oleh keluarga kita. Apakah diajarkan kita menghadapi sesuatu dengan berteriak, ataukah kita diajarkan apapun? Ya, itu ada masa-masanya. Ya. Jadi, bagaimana kita menyikapi segala persoalan? Jangan lupa Bapak Ibu, ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak. Maka yang tidak bisa kita ubah adalah kita harus menerima. Penerimaan inilah yang sering jadi persoalan. Tidak bisa menerima inilah padahal kita tidak bisa berubah. Maka kita akan berfokus kepada yang tidak bisa diubah itu. Dan ini membuat lelah. Lelah fisik kita bisa meriang, flu. Lelah psikis maka kita juga bisa demam psikologis. Jadi belajar membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Itulah yang harus kita terima. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana menurunkan efek risiko itu. Di rasa lelah dan tidak bahagia itu kita kurangin. Maka penting sekali untuk mengolah pikiran. Jangan lupa, berdoa adalah sumber kekuatan kita yang paling utama. Dalam pandangan Islam, bahwa menjaga kesehatan mental itu adalah bagaimana menjauhi lingkungan yang negatif dan berpotensi merusak kesehatan mental. Jadi benar ya, jadi kalau kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan juga kebagian wanginya. Nah, seperti itulah Islam memandang dalam kesehatan mental. Jadi hindari pergaulan yang mempengaruhi perilaku dan pikiran kita. Bukan hindari orangnya ya, kalau orangnya kita ya tetap kita bisa menghargai, tapi bagaimana pergaulan yang tidak perlu kita ikuti. Kemudian dalam Al-Quran juga ada konsep sabar tentang pengendalian diri, penguasaan diri, daya tahan, jangkauan. Ini semuanya masuk coping mekanisme. Tapi yang pasti bahwa tempat bergantung yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita muslim itu yang paling utama. Tapi bahwa secara keilmuan ada neuro yang memang siapa yang seharusnya sehat jiwa? Tadi ibu hamil dan delapan kelompok tubang di mana kita masuk masuk dalam salah satunya. Nggak tahu kita ini masuk yang masih remaja, dewasa muda, dewasa lanjut, atau lansia. Bapak Ibu memilih sendiri. Karena setiap perkembangannya itu harus dilalui. Contoh, seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu, kemudian di masa itu adalah masa membina rasa percaya. Tapi saat membina rasa percaya itu, bayi sering dibiarkan menangis. Bagaimana dia bisa membentuk rasa percayanya? Maka wajar suatu saat dia dewasa tidak mudah percaya dengan orang lain. Ternyata kita yang menyebabkan tidak percaya, rasa tidak percaya itu. Kemudian contoh lain lagi, pada masa toddler, ini kan masa otonomi. Orang harus mencapai masa otonomi. Tapi saat itu biasanya kalau ibu-ibu itu kan kalau anaknya makan sendiri gitu kan ya, atau pakai baju sendiri mau ikut ke pesta gitu kan, ibunya selalu memilihkan, ibunya selalu nyuapin. Hati-hati, justru disitulah otonominya, gitu kan. Kalau dia nggak kita buat otonomi, maka di masa berikutnya dia tidak tidak selesai di otonominya, dia menjadi manusia yang tidak percaya diri. Hati-hati, konsep diri ini sudah mulai terbentuk di sini. Kemudian pada saat
masuk lagi ke prasekolah. Sudah waktu bayinya juga nggak keras, toddlernya juga otonominya nggak bagus. Waktu prasekolah, masa di mana dia harus inisiatif. Misalnya nih, anaknya umur 4 tahun ya, 4 tahun prasekolah, beli mainan. Bapak-bapak ini lebih suka kalau mainannya itu utuh atau dicopot-copot sama anak-anaknya. Utuh, Bu, utuh. Utuh ya. Nah, kan utuh ya. Begitu dipecah, begitu dicopot-copotin terus langsung ayahnya mengancam. Gak aku beliin lagi loh ya. Mainan kok dirusak. Saat itu kita lupa bahwa ada satu masa yang di situ dia harus produktif. Inisiatif, sorry. Inisiatif. Bagaimana dia di masa gedenya nanti, nak, tolong dulu itu bannya itu apa kempes, gimana caranya? Gak tahu caranya, gak pernah diajarkan. Lalu kita hanya bisa marah. Ibu-ibu juga gitu. Anak-anaknya mau apapun, gak boleh. Harus ngikut seperti apa kata ibunya. Nah, maka begitu bekerja pun akan terlihat. Maka idem, nggak punya ide. Kok jadi pimpinan? Ya udah, ngikutin aja. Jadi anak buah ya follower aja, nggak punya inisiatif. Nah, sampai dengan masa lansia itu semua ada tumbuh kembangnya. Maka ini PR kita. Saat kita menginginkan generasi kita itu sehat mental, maka di dalam tumbangnya kita sebagai orang tua yang masih punya anak-anak pada usia perkembangannya atau kakek nenek di sini yang punya cucung-cucung, ayo kita kuatkan mental anak-anak kita sejak dari anak-anak bayi gitu ya. Ini banyak kasusnya ya. Kalau saya ceritakan satu persatu nanti saya ditegur sama Pak Ciko kepanjangan waktunya. Kita diskus saja nanti kalau ada ditanyain. Ya, kita lanjut dulu. Siapa yang ada di area risiko gangguan mental? Individu yang punya masalah fisik. Ini sering kita abaikan. Kita hanya melihat fisiknya. Padahal jelas masalah fisik itu juga lama-lama berpengaruh kepada psikis. Begitu juga sebaliknya psikis juga mempengaruhi fisik. Kalau teman-teman pernah mendengar somatoform atau psikosomatis, masalah fisik yang terjadi akibat dirinya yang merasa punya sakit gitu kan ya, dibawa kemana-mana kok nggak pernah diobat, nggak pernah ketemu sakitnya, laboratoriumnya juga kok normal. Nah, jangan-jangan sudah kena somatoform atau psikosomatis. Ya. Kemudian individu yang mengalami tekanan psikis karena coping mekanisme yang lemah tadi, ini juga bisa mengarah kepada gangguan jiwa. Nah, ini area juga ada di individu yang sudah mengalami gangguan jiwa, baik di puskesmas, yang bekerja di puskesmas, yang di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit, kemudian di komunitas, Bapak Ibu semua tinggal di komunitas, tentu bisa mengidentifikasi. Apakah yang pasti keluarga dulu identifikasi, lingkungan kita, keluarga keluarga besar kita, kemudian masyarakat kita. Kita jangan pernah menjadi problem maker buat orang lain, tapi kita menjadi problem solver untuk orang lain. Karena kita menyadari bahwa gangguan mental itu ada di sekitar kita semua. Termasuk diri kita, kalau kita tidak pandai, ya kita akan bisa terkena juga. Ya. Nah, kapan kita sudah butuh konsultasi ke profesional? Boleh ke perawat jiwa, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater. Ya. Kalau dirasa belum perlu obat, kita ke perawat jiwa atau psikolog dulu. Ya, misal tadi ansietas kan tidak harus selalu dengan dikasih anti anxiety gitu kan. Kalau masih bisa tahap kadar yang memang ringan. Ya, bila Bapak Ibu sudah sulit untuk tidur, mau jatuh tertidur itu susah, begitu bangun pagi nggak seger. Mau ngerjain apa-apa sulit konsentrasi. Kok nggak minat dengan sesuatu dan nggak mampu menemukan kenyamanan apapun itu. Nggak mampu menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasanya bisa dilakukan. Dan juga merasa mudah tersinggung atau stimulasi, frustasi. Maka jangan malu untuk berkonsultasi. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ya, handphone saya 24 jam itu tidak pernah dimatikan. Saya ingin bermanfaat buat orang lain. Kalau Bapak Ibu sangat merasakan hal-hal yang ini, gitu kan, monggo, apapun boleh konsultasi. Via telepon, via WA,
Pernah ada suatu saat yang telepon jam 11 malam. Kalau saya masih terjaga, itu saya angkat. Bu, kok bisa jam 11? Ada juga setengah 2. Mengapa Bu kok diangkat? Lah karena gelisahnya kan malam. Bayangkan kalau nunggu pagi. Misalnya dia kepikiran ingin bunuh diri, angkat sampai pagi gitu kan. Bocor kayaknya. Oke, ya. Jadi itulah mengapa jiwa itu tidak mengenal waktu. Justru kadang-kadang saat pagi ada kegiatan, siang ada kegiatan nggak terasa. Justru malam itulah. Maka saya berkomitmen, saya tidak matikan handphone saya. Sehingga bila suatu saat ada yang bermasalah, Bu, misalkan tidak ngangkat telepon, bisa di WA. Walaupun kadang-kadang menjadi korban keisengan juga. Sengaja gitu di telepon malam gitu kan. Kira-kira diangkat nggak ya? Gitu. Tergantung. Gitu Bapak Ibu ya. Saya ingin bermakna juga untuk orang lain gitu kan. Ya. Jadi bagaimana strategi manajemen stres? Yang pasti jangan lupa kita sendirikan diri pada Tuhan. Spiritualitas itu menjadi poin yang penting. Bu, tapi kok banyak orang yang alim stres juga? Karena nggak menerapkan yang lain-lainnya tadi. Olahraga teratur, nggak usah banyak-banyak, bisa 5 menit ya 5 menit, 10 menit, 15 menit ya oke. Jangan memaksakan diri. Makanan sehat. Makanan sehat itu apa? Makanan sesuai dengan usianya. Mungkin saat saat dimakan di usia muda itu sehat, tapi begitu dimakan di usianya sudah lanjut itu jadi nggak sehat. Nah, tidur cukup, ini juga masing-masing kadarnya. Tidur 6 jam tapi nggak deep sleep ya, nggak tidur dalam itu juga nggak mencukupi gitu kan. Kadang-kadang kita tidur 4 jam kalau itu sudah sangat mencukupi dan masuk ke dalam yang betul-betul masuk, udah aman. Ya. Menghindari alkohol, rokok, obat-obatan di luar anjuran dokter, saya nggak yakin semuanya bisa menghilangkan rokok. Tapi saya rasa kalau menurunkan masih bisa. Dari yang biasa satu satu hari itu mungkin 1 bungkus gitu kan ya, diturunin lah, kurangi dikit-dikit dikit. Yang bisa membuat kadaluarsanya Bapak Ibu merokok, Bapak-bapak lah ya, ibu-ibu ada juga ya sebenarnya. Bapak-bapak yang merokok itu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang membuat expire date-nya itu Bapak Ibu sendiri. Mengurangi gula dan kafein ya, karena kalau memang kita sedang nggak bisa tidur, jangan menambahkan dengan nggak bisa tidur. Nggak selalu ini ya. Pertemanan dan persahabatan, justru saat kita punya masalah kita jangan lari dari teman dan teman-teman. Itu akan mengurangi hubungan kita dengan orang lain. Semakin ke dalam kita dalam masalah kita. Hobi, relaksasi, dan rekreasi itu perlu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurang rekreasi, hobinya nggak disalurkan, relaksasinya nggak pernah ada, maka ya disitulah stres itu mengejar kita. Dan dia akan bahagia stres itu. Karena biasa bisa menguasai kita semuanya. Dan 5 langkah dalam menuju kesejahteraan mental, terhubung dengan orang lain. Mengapa kita perlu terhubung? Membantu orang lain itu sebenarnya membahagiakan. Berbagi pengalaman positif, memberi dukungan emosional, itu sebenarnya adalah seperti kita mengobati diri kita. Maka saya happy kalau diceritain masalah orang lain itu. Mengapa? Dengan kita menyelesaikan masalah orang lain itu sebenarnya kita sedang menyelesaikan perusahaan kita juga. Aktif secara fisik untuk meningkatkan harga diri dan kita berpikir positif. Belajar keterampilan baru, jangan pernah malu untuk kita meningkatkan percaya diri. Dan memberi kepada orang lain itu adalah membangun perasaan positif. Mindfulness, nikmati hidupnya, terima diri saat ini, apa adanya. Bukan berarti pasrah ya, pasrah itu berbeda dengan upaya, gitu kan ya. Wah ini kan kita sedang nggak punya duit, nih pasrah aja. Sementara menjemput rezeki itu kan ada. Itu bukan seperti itu maksudnya, tapi mindfulness itu bagaimana kita menikmati apa yang sedang terjadi pada diri kita semua dengan menerima diri kita. Sebagai penutup, mari mulai dari diri kita untuk selalu menjaga kesehatan mental, karena kita tahu masa depan yang harus kita jaga, ada masa depan yang harus kita jaga. Kalau kita sudah terlewatkan masa-masa yang kita ceritakan tadi, kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk menjaga kesehatan. Salam sehat jiwa untuk kita semuanya. Demikian dari saya, Pak Cikwanto. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, mudah-mudahan Ya,
kita masih ada waktu untuk diskusi karena eh, kita bisa membagi pengalaman-pengalaman dari apa yang saya temuin dengan tidak menyampaikan identitasnya, insya Allah tidak akan melanggar kode etik, tapi bisa menjadi pembelajaran kita semua. Dari kasus-kasus yang ringan sampai dengan kasus yang berat, sampai dengan distorsi pemikiran, itu kita jumpai kasus-kasusnya. Semoga kita bisa banyak belajar dan mengambil hikmah dari kasus-kasus yang ada. Demikian, bila bisa berhak, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Ya, luar biasa terkait dengan materi yang disampaikan pada malam ini. Ternyata kalau kita bicara tentang mental itu luar biasa. Ini kalau dibedah lagi, ini bisa jadi seminar yang 3-4 kali lagi kayaknya ya. Tapi ada poin penting yang tadi saya sempat dengar, yaitu terkait dengan ada terhadap suatu masalah itu bukan terhadap masalah itu yang negatifnya, tapi bagaimana kita persepsi kita terhadap masalah yang tersebut sehingga apapun walaupun itu tidak hal yang negatif tidak akan berpengaruh buruk pada diri kita sendiri. Oke, tadi di awal karena kita memang sempat agak buru-buru, tadi saya lupa untuk kontrak waktu ini, kontrak waktu ya. Iya, Kita makanya tadi sekarang saya di juga lupa. kontrak Buru-buru waktu. tadi. Ya, tapi luar biasa semangat Ibu memberikan materinya ini nular ke kita ini nggak ngantuk ini Ibu ya. Nggak perlu kopi, nggak perlu rokok kata Ibu Kopi tadi ya. itu ya. Sekarang jam 21 ya. Ya. Kita karena ini perdana kita mohon untuk kita sampai diskusi sekitar 30 menit kali ya Bu ya. Iya. Eh, Teman-teman ini ada yang sudah bertanya lewat chat ya. Ini dari chat yang masuk, ini menyampaikan apresiasi atas mantap Ibu Narsumya gitu kan, materinya luar biasa ya, sampai nggak sabar minta materinya untuk di-share. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Linda dari Nakes PDA Pringsewu. Beliau bertanya seperti ini. Bu, bagaimana kalau kita bekerja itu, teman-teman itu sudah nggak peduli lagi. Bahkan teman-teman itu sudah mengabaikan yang namanya itu tata tertib itu sudah tidak dianggap lagi gitu. Tata tertib sudah tidak perlu di teman gitu. Apakah ini bagian dari gangguan jiwa atau gangguan mental saya? Itu pertanyaan dari Bu Marlinda. Eh, Langsung monggo mau Ya. dijawab langsung Bu. Ya. Boleh langsung dijawab saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Marlinda atas pertanyaannya. Ini gimana nih menanggapi teman-teman yang nggak peduli dengan apa namanya aktivitas yang seharusnya dilakukan gitu ya, dari tata tertib dan sebagainya. Bu Marlinda, tadi di awal saya sempat menyampaikan bahwa ada sesuatu itu yang bisa kita ubah, ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah, gitu kan ya. Nah, hal-hal yang dari luar kita, itu yang saya katakan tidak selalu bisa kita ubah. Tapi bagaimana kekuatan dari dalam, itulah yang harus kita tetapkan. Nah, apakah ini masuk dalam gangguan jiwa, gitu kan ya, yang nggak peduli lagi? Ingat, untuk membuat sesuatu, menyatakan bahwa gangguan jiwa, tadi kan ada 3+1. Apakah kita ada perubahan pikiran, perubahan perasaan, perubahan perilaku, dan perubahan fungsi. Yang keempatnya. Kalau tiga nggak cukup, +1 tadi, perubahan fungsi. Jadi tidak cukup mengatakan bahwa seorang mengalami gangguan jiwa. Yang terjadi adalah adanya apa? Ketidakkomitmenan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan kalau kita kembali ke amanah sebenarnya, agama sudah sangat menegaskan. Yang tidak peduli lagi dengan menjadi tanggung jawabnya, ya itulah nggak amanah. Gitu kan. Nah, pada saat di awal tadi saya sampaikan bahwa jantung itu pada saat dia mengirimkan sinyal ke dalam otaknya itu karena dia sering dimasukin hal-hal yang positif, peristiwa-peristiwanya. Tetapi apabila jantung nggak sanggup lagi mengingatkan otak tadi untuk patuh kepada yang seharusnya dilakukan, maka
perlu diingatkan. Dan tugas kita sebagai yang kita di luar, kita cukup mengingatkan. Jangan frustasi dengan sikap dan perilaku orang lain. Karena kalau kita frustasi, kita nanti yang rugi. Isi kepala kita itu akhirnya isi kepala memikirkan orang lain, gitu kan. Padahal di dalam kepala kita itu ada gelas, katakanlah kalau kita bicara gelas, gelas itu harus terisi dengan hal yang bagus. Kalau sudah kita isi dengan jus, jangan coba-coba ditambah kopi, rasanya jadi aneh, gitu kan. Nah, maka kita harus memilah apakah kita mau memilih memasukkan jus atau kopi. Memang tidak mudah. Yang penting ibu sudah pernah mengingatkan, mengajak dan sebagainya. Nah, ini katakanlah misalnya kita ngajak ngaji gitu kan ya, susah banget gitu kan ya. Ya kita ingatkan. Karena memang di dalam hidup kita itu ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif. Dan setan itu akan selalu mengikuti kita kemanapun. Semakin kuat kita, maka dia akan semakin mengganggu kita. Semakin lemah kita, biar aja lagi lemah, nggak perlu diganggu. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita semakin kuat, akan semakin kita cobanya. Jadi demikian Bu Marlinda. Jadi tidak berarti bahwa orang itu gangguan jiwa, tapi bisa jadi ini adalah ya perilaku-perilaku yang memang perlu untuk diingatkan agar tidak sampai salah menjadi kebiasaan. Jadi bagaimana merubah pembiasaan itu perlu menaruh pembiasaan yang positif dulu. Gitu. Ya, cukup itu. Ya, Mau ada terima yang belum kasih. clear boleh tambahkan. Mm-mm. Eh, Mohon maaf Bu Marinda mungkin tidak bisa anu ya langsung tanya jawab karena memang di diskusi ini banyak teman-teman yang ingin bertanya juga gitu kan. Eh, Terima Oke. kasih Bu Arena. Kemudian ada dari Bu Pristi ini. Oh ya, saya mengingatkan teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan ajukan tangan. Kemudian nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Ini ada satu lagi pertanyaan dari chat dari Bu Pristi ya. Bu, Oke. bagaimana meningkatkan kesehatan mental anak dengan menjaga atau memperhatikan kesehatan mental ibunya seperti itu. Ya, Oke. Ya, bagaimana menjaga dari Bu Pristi ya? Oke, bagaimana menjaga mental anak dengan menjaga mental ibunya, gitu ya, Pak? Betul. iya Pak. Iya Bu. Ya. 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 Jadi, anak adalah pembelajar, gitu ya. Maka kalau contohnya gini, mengapa kita tidak dianjurkan yang pertama memberikan respon negatif untuk hal-hal negatif yang dilakukan anak, ya. Tapi berikan respon yang positif. Tapi kadang kita terbalik. Yang negatif teriak-teriak, marah-marah kalau dia tamu kita reaksi. Tapi saat dia membantu kita itu nggak kita apresiasi. Nah, kita kadang salah terbalik di situ. Maka bagaimana sebenarnya menjaga kesehatan mental anak? Anak adalah pembelajar. Bagaimana dia melihat ibunya? Katakan kalau tadi ibunya ya, yang menjadi sasarannya ya, dengan menjaga sehat mental ibunya. Kalau dulu kan banyak ya orang-orang juga punya anak kok sehat-sehat aja mentalnya, gitu kan ya. Timbul pemikiran, kok nggak juga gangguan jiwa? Ingat Bapak Ibu, jangan didik anak kita seperti zaman kita dulu. Nah, itu sudah jelas. Berarti didiklah seperti zaman sekarang. Zamannya ini angka gangguan jiwa makin meningkat, makin nggak terkontrol. Bahkan saya pernah ketemu anak usia 10 tahun. Itu hobinya matah-matahin binatang. Hobi banget, gitu kan ya. Dia ada seperti kepuasan. Nah, mari kita lihat di usia-usia perkembangannya. Kalau ibu menstimulasi, nah ini khusus nanti kalau memungkinkan ada momen khusus ketemu ibu-ibu, saya akan memberi apa namanya ya kita share pengalaman stimulasi perkembangan usia anak dari usia bayi
balita sampai dengan kita lepaskan saat remaja. Itu ada momen-momen tersendiri. Seperti tadi. Bagaimana kita bisa mempertahankan trust anak? Sementara kitanya tidak memberikan kepercayaan itu. Waktu tadi anak nangis, ini ibu-ibu nih misalnya lagi ngulek nih sambel nih, gitu kan, tanggung gitu kan ya, tanggung kata ibu-ibu, makin kencang nih bayinya, tanggung tapi cepet nguleknya, begitu dia akan meletakkan apa ulekannya tadi, dia lari. Tapi ingat, anak bayi masanya stres. Saat kita tidak merespon pada saat yang semestinya, maka kita kehilangan trustnya. Anak akan kehilangan trust dengan ibunya. Nah, jadi untuk bisa menjadi orang tua yang mensehatkan mental anak, tentulah harus sehat mental ibunya. Kemudian, tidak melabeling anak. Kan ini enggak, kita yang menyebabkan anak itu terlabel. Misal, ibu-ibu yang bekerja. Nah, bunda kerja dulu ya, atau ibu kerja dulu ya, terus kita bilang, jangan nakal. Gitu kan ya. Terus pulang nanti kita bilang, tadi nakal enggak? Ada 2 kali itu diucapkan. Ayahnya datang. Ya, tadi adek nggak nakal loh. Udah berapa kali? 3 kali diucapkan. Kita sebenarnya membuat anak itu berpikiran bahwa dia adalah nakal. Karena sesungguhnya alam bawah sadar kita itu tidak bisa menerima hal yang negatif. Jangan nakal, yang masuk nakalnya. Jangannya nggak bisa. Ubahlah kalimat itu menjadi positif, Bapak Ibu. Nah, Ibu mau berangkat. Yang pinter ya, kalau kita pulang dia nggak pinter, kita bilang, loh kok nggak pinter, nak? Kita tanya, begitu suami datang, ayah, tadi adek nggak pinter. Tapi yang masuk ke kepala itu pinternya. Betapa seolah-olah itu, masa begitu? Ingat, alam bawah sadar itu selalu terbuka kapanpun juga. Gitu kan. Kemudian lagi, ibu-ibu yang suka marah gitu kan ya. Kalau marah ibu-ibu, tahan bu. Jangan sampai marahnya itu di malam hari. Kalau malah marahnya malam hari, terbawa tidur, itu masuk alam bawah sadar. Tahan sampai besok, kalau nggak kuat lagi. Karena apa? Sebelum tidur itu sudah harus diikhlaskan, dimaafkan. Maka kalau mau tidur anaknya yang masih memerlukan belayan, elus dari kepala sini ke belakang. Elus ke belakang, ya. Pada saat kapan? Pada saat alfa theta. Kapan alfa theta itu? Saat mata kita meremelek mau tidur. Anak kita sedang dielus-elus, terus kita meremelek gitu kan, mau tidur, udah mau lep. Saat itulah, maafin ibu nak, tadi gini-gini. Nah, hilang. Tapi kalau begitu mau masuk kamar dimarahin jeder, selamat, kita telah memberikan alam bawah sadar yang tidak baik kepada anak. Masa trauma-trauma. Ingat, semuanya ingatan-ingatan itu jadi satu, campur jadi satu tadi di prefrontal ya. Itu. Itu. Jadi bagaimana membuat anak sehat mental? Ibunya harus disehatkan mentalnya. Ingat, anak pembelajar. Anak adalah adopter yang ulung. Kalau dia belajar sesuatu yang tidak baik, maka dia akan mudah mempelajarinya. Dengan tahap-tahapnya itu. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menambahkan. Nanti kalau khususon lagi bagaimana stimulasi perkembangan itu butuh momen lagi. Mungkin tidak selesai terbahas. Nanti itu harus betul satu persatu dan kemudian dikaji. Bagaimana anak-anak, kan ini pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi anak-anak usia SMP ya, itu pernah mengalami satu hal yang bermasalah sekali. Orang tua tuh nggak ngaku awalnya. Saya tanya sekali, nggak kok bu, saya nggak pernah gini gini gini. Akhirnya saya telusur lagi dan lama-lama ngaku. Iya, pola asuh, pola komunikasi, pengambil keputusan itu sangat mempengaruhi mental seseorang. Jadi kalau kita pola asuhnya seperti apa, pengambil keputusan seperti apa, pola komunikasinya seperti apa, 10 orang gangguan jiwa, 8-nya terjadi karena pola asuh, pola komunikasi, dan pola pengambil keputusan. Demikian. Terima kasih. Oke, Suara terima kasih Ibu. Ya, oke. Baik, juga cukup panjang jawaban. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang tadi oke, seperti lingkungan kerja tadi sudah dari Pak Ambar. Ini oke. ya dari Pak Ambar. Saya Mm-mm. pikir nggak ada bapak-bapak yang mau tanya.
Oke, Karena ya. saya pikir Wakili bapak-bapak ya. bapak-bapak nggak ada gangguan jiwa kayaknya. Oke, ternyata diwakili oleh Pak Ambar ya. Pak Ambar ini Oke. nanya juga lingkungan kerja tadi sudah dijawab. Ini ada satu pertanyaan juga dari Pak Ambar terkait bagaimana menghadapi orang yang menderita gangguan mental NPD, narcissistic ya, Narcissism. personality disorder. Ya, itu Bu. Ya, oke. Ya, baik. Mantap nih pertanyaannya Pak Ambar ya. Bagaimana menghadapi NPD ya? Oke, ya. Konsep dari narsis itu sebenarnya adalah awal muasalnya adalah konsep diri, Bapak Ibu. Orang yang kemudian narsis itu tidak cukup percaya dengan mentalnya saat itu. Maka dia membentuk satu keyakinan yang dia bisa memanipulatif lingkungan gitu. Nah, konsepnya kalau sama seperti orang yang paham ya jatuhnya ya, itu adalah harga diri yang sangat dalam rendahnya. Maka dia membentuk satu keyakinan yang untuk menutup satu kelemahannya itu. Nah, sama juga dengan NPD itu. Nah, berarti bagaimana lingkungan ini proses berjalannya orang sampai kemudian apa namanya ya salah dalam mempersepsikan atau menerima apapun itu adalah lingkungan. Saat lingkungan menguatkan, maka dia akan semakin kuat. Bagaimana menghadapinya? Yang pertama, jangan memberi penguatan. Gitu. Jangan memberi penguatan terhadap hal-hal yang dilakukan. Kalau enggak, itu semakin diterima sebagai bentuk penguatan terhadap dirinya, terhadap orang yang mengalami itu. Karena memang banyak di lingkungan kita orang-orang yang berkepribadian seperti ini. Tapi bukan berarti kita juga tidak peduli. Karena orang yang mengalami hal-hal gangguan berawal dari konsep diri. Pak Ambar boleh mulai mencoba identifikasi latar belakang. Kemudian suatu saat ajak dia bicara dari sudut kebutuhan apa sih yang dia nggak terpenuhi? Apakah kebutuhan akan pengakuan orang lain? Atau apa? Yang itu muncul ke dalam alam bawah sadarnya yang akhirnya muncul menjadi narsistik tadi itu. Ya. Jadi jangan juga diabaikan. Yang kedua tadi dengan cara jangan merespon hal yang negatif yang dilakukan. Saya rasa di setiap lingkungan kerja itu ada orang-orang tipe seperti itu, gitu kan ya. Ingin mencari perhatian, ingin dilihat, dia punya kemampuan dan sebagainya, gitu kan. Saat itu dia kuatkan, dia akan menjadi kuat. Ya udah, dia cerita itu haknya, tapi tidak fokus kepada hal-hal negatif. Itu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah, nanti terkait dengan poin-poinnya lagi setelah Bapak identifikasi akan ketemu seperti apa, boleh Pak. Nanti kita kontak person lagi karena memang itu by case ya. Karena tidak selalu sama orang yang berperilaku A dihadapi dengan cara A juga. Karena latar belakangnya tadi beda. Sama-sama kasus anak remaja saja, ya. Saya ada menangani beberapa kasus remaja, itu nggak bisa ditangani dengan cara yang sama. Ada yang masuk dulu dari keluarganya, ada yang masuk dari si pasien itu sendiri, gitu. Ya, jadi banyak yang memang kita lakukan dan menghadapi ini nggak cukup sekali dua kali, Pak. Kita akan masuk ke jengkel nanti. Kita mau jengkel terus apa ya? Mana lebay sekali gitu kan orang seperti ini. Jadi itu Pak Ambar yang bisa dilakukan. Bapak identifikasi, Bapak jangan kuatkan hal yang tidak seharusnya dikuatkan. Gitu. Baik. Terus suwun, Bu. J, sami-sami Pak. Nanti kalau Bapak udah ketemu pasiennya, Bapak mau langkah lebih lanjutnya, kita bisa kontak. Bapak Wah, bisa japri saya. Ya, setelah ini kan ketemu. Nah, harus diapain lagi? Nah, gitu boleh tahapan-tahapannya. Ya. nggih. Siap, nggih. Terus suwun, Bu, nggih. Oke, oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu jadikan Bapak Ibu itu sebagai gini, apa sebagai corong, apa sebagai kaki-kaki saya untuk saya tidak mungkin menyentuh semua pasien, gitu loh. Tapi kita ingin memberikan makna.
ingin membagi, ingin apa ya, membantu orang lain. Tapi saya tidak cukup bisa sendiri melakukan itu. Maka dengan bantuan Bapak Ibu yang memang punya keilmuan juga di bidang ini, kemudian Bapak bisa apa namanya membantu, itu sangat sangat baik sekali. Gitu kan? Dia nggak mungkin saya di ujung-ujung gitu kan, ujung ujung mana 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 bisa tanganin sendiri. Dan itulah sebenarnya apa ya? Ini kita tugas kita sebagai salah satu khalifah juga ya. Jadi kita bisa berbagi pada orang lain. Ingat, berbagi pada orang lain itu mengobati diri sendiri. Itu, ya. Monggo, Pak. Oke, baik. Ini ternyata masih terus muncul ini pertanyaan-pertanyaan. Ya, Eh, nggak apa-apa, Pak. oke. Ya. Dari Bu Adil ini juga bertanya tentang kesehatan mental anak. Tadi sudah Oke, sempat dijawab oleh Ibu. Kemudian oke, ada dari ID. ID ini Bapak atau Ibu ini. Izin bertanya atas kebingungan saya. ya, Saya ini menyebut penyakit mental, penyakit hati, atau penyakit jiwa, penyakit oke, rohani. Apakah itu sama atau berbeda? Oke, gitu oke. Bu. Begitu ya, oke ya. Berarti hati, penyakit jiwa, penyakit mental, terus satunya apa tadi? Hati, jiwa, mental, Rohani Bu. rohani. Oke, ya. Saya jawab dulu dari yang rohani. Jadi saat kita bicara apakah rohani kita sedang sakit atau tidak, kita rohani kita itu membutuhkan nutrisi sama seperti fisik kita. Kalau kita nggak makan, coba-coba kita nggak makan atau makan tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan porsinya, terus kemudian zatnya tidak sesuai, tidak lengkap gitu kan ya. Hanya kita makan nasi aja sehari-hari, tidak pernah kita kasih sayur dan sebagainya misalnya, maka yang sakit fisik kita. Begitu juga rohani saat sakit. Maka saat rohani sakit, dia eh, kenapa? Karena tidak ternutrisi dengan baik. Nah, maka pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu kan dalam rangka penguatan rohani sesungguhnya. Maka walaupun kita itu merasa sangat bisa, sangat paham dengan banyak hal, ingat sekuat-kuatnya pohon pun kalau badainya tinggi, badainya juga kuat, maka akan tumbang juga. Maka rohani ini perlu diisi nutrisinya seperti fisik. Itu sakit rohani. Sakit hati. Sakit hati itu sejenak. Itu ungkapan. Aku kesel dong. Aku kesel banget. Gitu kan. Kayaknya aku sakit hati loh sama dia. Tiap orang tuh punya berhak untuk sakit hati. Tapi ingat kadaluarsanya kita yang menentukan. Gitu ya. Oke. Nah, sakit jiwa dan mental. Jiwa dan mental itu kurang lebih sama. Ya sakit mental kita. Kalau hati kita yang sakit tadi, misalnya gini, rohani kita udah nggak bagus. Lalu kita punya banyak sakit hati kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada pasangan kita. Sakit hati itu kita pelihara, nggak kita kasih expire date-nya. Maka lama-lama menjadi kita pikirin, nggak bisa tidur kita, dan seterusnya. Akhirnya jadi gangguan jiwa, gangguan mental dengan ciri-ciri tadi. Ada 3+1 tadi. Pikiran kita sudah mulai, ih jangan-jangan loh dia begini. Aduh kok perasaan saya jadi begini ya. Terus perilakunya. Misalnya nih, aduh kayak Pak Ciko ini ngeselin banget ya. Gitu kan ya, pikiran kita gitu kan ya. Hati kita, ih emang ya, kayaknya dia nggak suka dia sama saya. Terus kita jadi benci gitu kan ya. Itu perilaku kita menghindari Pak Ciko. Itu kan udah 3. Nah, yang biasanya saya itu menyapa Pak Ciko, kok jadi nggak menyapa. Nah, itu tadi. Sakit rohani, sakit hati yang diteruskan, maka jadi sakit mental, sakit jiwa. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Eh, ada dari Pak Ma'ruf ini. Oh, Pak Ya, Ma'ruf mau monggo. langsung bertanya. Ya, silahkan. Monggo, Pak. Ada Pak Ustadz Rahmat juga ini ya. Jadi Curhat. mohon maaf nih nutup kamera Oh sambil iya, nyupir. nggak apa-apa. Sambil Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi hati-hati sambil nyepir. Assalamualaikum Bu Arena dan teman-teman. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Saya kadang begini dibilang orang itu orang gila gitu loh. Orang gila dalam arti begini. Ya, Pak, gimana, Pak? Sering diberi jabatan tapi saya menolak.
Oke. uh, pernah dikasih jabatan kadis ya nolak, kepala sekolah bergensi ya nolak. Terus yang justru membuat orang itu kadang-kadang marah, ketika mereka marah dengan saya diamkan, dan saya nggak begitu merespon karena saya pikir kalau merespon ini malah tambah runyam. Apakah ini juga termasuk golongan saya punya sakit jiwa? Terima kasih Bu Arena. Ya, baik, Pak. Luar biasa ya sambil nyetir semangatnya. Semoga siapapun yang hadir pada malam hari ini dan keluarga besar kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, ya, karena selalu ingin talabul ilmi, ingin mencari pengalaman dari belajar semuanya. Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan betul tentang apakah diri kita A, B, C, gitu kan ya. Untuk mengetahui diri kita A, B, C, itu kita kan identifikasi diri, gitu kan. Apakah kita tuh mengalami gangguan jiwa? Tadi sudah sangat jelas ciri-ciri sehat jiwa. Ciri-ciri gangguan jiwa juga ada. Dan bagaimana identifikasi 3+1 tadi? Nah, tetapi apakah dari kacamata orang lain ini sebenarnya ini kenapa sih gitu istilahnya? Edan kamu ya nggak menerima menerima jabatan. Edan di situ kan bukan berarti kita gangguan mental. Yang pertama, ada ada alasan seseorang mengapa menolak untuk mengambil satu jabatan. Yang pertama, orang menyadari bahwa jabatan itu amanah. Dan kalau nggak ditunaikan, itu kan berat. Hukumnya kan dunia akhirat itu soalnya. Nah, maka pada saat orang memilih untuk tidak mengambil jabatan, itu adalah pilihan, gitu. Nah, pada saat itu menjadi pilihan kita, mungkin bisa jadi itu adalah identifikasi diri kita. Yang terbaik buat diri kita itu nggak menjabat, yaitu yang terbaik buat dirinya. Nah, selagi itu tidak melanggar atau menyakiti pihak lain, maka itu adalah hak yang bersangkutan. Nah, kecuali kalau kita rasanya kok pengen tapi begitu dikasih kita nggak mau. Nah, itu kita perlu identifikasi diri kita. Nah, kemudian dari menyikapi ini, kemudian teman-teman Pak apa Mak Ubti marah gitu kan ya. Nah, karena marah maka didiamkan. Jadi ada apa namanya pilihan untuk kita. Apakah kita perlu merespon apa yang orang sampaikan kepada kita, apakah tidak? Bila sifatnya untuk mengklarifikasi, Pak, karena gini, sesuatu kecemasan, sesuatu kekhawatiran, itu harus menjadi suatu kelegaan. Kalau Bapak tidak memikirkan ini, diamnya tadi tidak dipikir, itu nggak jadi masalah, Pak. Tapi nek diamnya ini kemudian jadi nggak bisa tidur, jadi nggak enak hati, ketemu sama orangnya, ini yang jadi masalah. Berarti kita sudah memasukkan ke alam bawah sadar tadi, secara tidak sadar gitu. Tapi apabila Bapak diam, karena Bapak tertekan, maka yang di depan tadi kan di dalam Saya nggak pikir Bu, biarin aja gitu loh. Itu kalau kan biarin aja menganggap tidak apa-apa Pak. Yang penting jangan kayak di depan tadi, yang di depan gambar tadi kan saya menyampaikan tentang pasif, asertif dan agresif gitu kan ya. Kalau kita nggak ingin menyampaikan, mungkin karena kita kita pasif gitu kan ya. Nah, atau kita kita kesel hati, maka kita agresif gitu kan, kesel sama orang itu. Tapi kalau tadi yang tidak kita pikirkan sama sekali, Pak, indikatornya bahwa itu nggak jadi persoalan buat kita, tidak tidak termemori-memori lagi, itu nggak masalah, Pak. Gitu. Hak kita kok, kita mau diam terhadap apa yang menjadi perilaku orang pada kita. Yang penting diri kita. Dalam konsep kesehatan mental, kita yang paling punya kuasa untuk, tentunya selain Allah ya maksudnya ya, tapi bahwa diri kita itu bisa memilih. Kita ini mau menjadi mental kita tetap sehat, atau kita terpengaruh oleh orang lain. Nah, apa yang Bapak lakukan kalau tadi diamnya tidak dipikirkan, nggak masalah, Pak. Tapi kalau diamnya itu kemudian masuk ke alam mimpi, salah satu teori itu masuk ke alam bawah sadar yang kemudian tereksplor ke dalam mimpi. Tapi kalau betul-betul nggak ada sama sekali hubungan Bapak baik-baik saja, is oke Pak, nggak masalah Pak. Itulah coping Bapak menghadapi si orang tersebut gitu. Jadi coping orang beda-beda. Ada orang yang langsung menghantam, ada orang yang mendiamkan. Itu tergantung bagaimana dulu memang perkembangan kita pada saat
Mungkin Bapak dulu diajarkannya udah memaafkan, udah ini, jadi nggak perlu dipusingkan seperti itu. Bisa jadi seperti itu, gitu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa mengklirkan apa yang jadi persoalan. Demikian Pak. Jadi Bapak tidak jangan terburu-buru. Apakah saya ini gangguan jiwa ya? Tidak. Tadi sangat-sangat jelas tadi identifikasinya. Gitu Pak. Hati-hati Pak di Oke, jalan. ya, hati-hati Oke, Pak Maruf. Pak. Ya, Oke. 3 menit lagi satu pertanyaan dari Bu Nita ya. Monggo Bu Nita. Baik, terima kasih. Izin off cam sedang masih di luar juga. Oke. Ya, Ya. terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Kebetulan saya juga saya dulu lulusan perawat, lanjut kesehatan masyarakat dan sedang mengambil studi S2 kesehatan masyarakat juga. Oke. Kebetulan penelitian saya juga di kesehatan mental. Saya sangat excited sekali gitu mengenai apa namanya materi ini gitu dan pengen fokus juga gitu untuk kesehatan mental gitu karena memang betul yang tadi Ibu bilang bahwa 20 juta dari penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental gitu ya Bu ya gitu. Ya, dan ini juga pembelajaran untuk diri saya sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat juga terutama. Yang mau saya tanyakan, Ibu, kan kalau bicara skizofrenia itu tadi Ibu bilang 40% itu ada turunan dari genetis orang tua ya Bu ya. Ya. Dan itu setahu saya kalau tidak salah kalau penyakit schizofrenia itu kan tidak bisa sembuh ya Bu ya, harus ketergantungan obat seumur hidup gitu. Tapi ini ada case saya ada kenal orang dia anaknya kena skizofren tapi ibunya itu seorang dosen dosen PNS ASN dengan latar pendidikannya S3 gitu dan ayahnya seorang politisi gitu. Apakah hal itu kan kalau bicara dari luar itu sehat ya Bu ya gitu, tapi saya kurang tahu juga gitu. Ya. Kalau misalkan bicara apa pemeriksaan genetis dan itu gitu, apakah itu eh, apa namanya ada hubungan ya maksudnya apakah mungkin gitu anaknya bisa didiagnosa seperti itu tapi dari orang tuanya terlihat normal gitu, terlihat tidak ada faktor Ya. keturunan gitu. Itu seperti itu dan menyikapi NPD memang sekarang kan memang sedang tren ya Bu ya narcissistic personal disorder gitu di mana kebetulan saya memang bekerja di perusahaan eh, taruhlah katakanlah dengan basically Chinese gitu dan ya mohon maaf ini memang sepertinya memang sudah menjadi momok di Indonesia kalau perusahaan Chinese itu agak-agak arogansi gitu agak-agak arogan gitu ya memang setiap hari bicara pekerjaan itu sangat dengan tuntutan yang sangat tinggi yang apa terkadang bahkan sampai malam pun masih di telepon gitu bicara tentang pekerjaan tekanan kuat bahkan caci maki segala macam dengan serangan-serangan itu gitu artinya selalu ini tidak hanya kepada kami gitu apa kepada tim kami tapi kepada yang lain juga gitu artinya seluruh divisi juga ini apa namanya mengakui bahwa dia seorang salah satu direktur perusahaan gitu jadi apa hobinya tuh saya nggak tahu kenapa tapi hobinya tuh caci maki orang gitu caci maki menghina mengancam gitu dan itu apa ya kira-kira bagaimana kita menyikapinya gitu karena kan kita juga sebenarnya perlu kesehatan perlu bekerja itu secara tenang yang damai juga gitu dan memang sebenarnya gimana ya kiatnya supaya supaya apa kesehatan mental kita tuh supaya ya sehat mental juga gitu di tempat bekerja yang seperti itu gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nita atas dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama terkait dengan schizophrenia. Di awal tadi saya sampaikan bahwa faktor genetik itu menjadi salah satu faktor pendukung, gitu kan ya. Faktor pendukung ada kemungkinan 40% bila ayah dan ibu dan 13 sampai 15% kalau salah satu. Meskipun dalam case ya real case-nya pernah melebihi dari 40% itu. Ya, ada satu ayah ibu yang kita deteksi dimulai dari waktu itu anaknya ya yang terdeteksi, kemudian ternyata kakaknya, kemudian akhirnya bisa ketemu dengan orang tuanya itu terlihat memang ayah ibunya. Begitu. Dan itu dari 4 anaknya itu 3. Hanya lebih dari 40% ini kan. Nah, itu real case-nya seperti itu. Nah, apakah kemudian anak si Jobran ini murni tidak ada riwayat dari ibu? Saya rasa perlu declarekan dulu. Kalau kita memang belum pernah ber, memberikan wawancara kepada keluarga, maka bisa jadi ini masih belum clear apakah memang ibunya ada atau tidak. Karena saat kita bertemu dengan si pasien saja, itu bisa jadi
bahwa orang tua menyembunyikan. Ini sudah banyak sekali kasusnya, gitu kan. Contoh nih, pernah suatu ketika adalah ya satu mahasiswa itu dipaksa untuk salah masuk satu jurusan. Begitu saya apa namanya kita kita coba panggil ya, kita sampaikan bahwa kalau Anda paksakan anak Anda di sini, Anda itu anaknya akan gangguan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah saya memilih anak saya gangguan, Bu, tapi anak saya jadi gitu. Daripada anak saya sehat jiwa, tapi anak saya nggak jadi apa-apa. Tanda tanya besar. Bagaimana kita mengatakan sehat jiwa ibunya? Sementara dari jawabannya sudah mengarah kepada hal yang distorsi, kognitifnya distorsi, gitu kan. Sebenarnya seorang ibu memilih anaknya sehat, tapi saat dia memilih anaknya, gak apa-apa gangguan jiwa, Bu. Yang penting dia lulus, gitu loh. Sementara kita nggak bisa semerta-merta mengeluarkan seseorang itu yang gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa itu ibaratnya fluktuatif, kan gitu ya. Kayak orang DM kan kalau dia sedang baik-baik saja ya nggak masalah kadar gulanya bagus ya. Sama pada saat neurotransmitternya itu kemudian memang zat-zatnya itu cocok nggak masalah gitu kan ya. Nah, maka tadi kan gimana gitu kan? Apakah dia bisa bisa di apa namanya posisinya ada ke normal kembali atau ini gimana mendeteksinya? Apakah ada keluarga atau tidak? Deteksi keluarga itu bisa dilakukan bila kita melakukan wawancara kepada keluarganya. Kecuali ibunya, orang tuanya mengakui. Nah, dalam kasus ini tadi Bu Nita tidak menyebutkan apakah ibu sudah bertemu dengan orang tuanya. Nah, kalau mungkin orang tuanya tidak apa-apa, tarik lagi ke atas. Di dalam apa namanya genogram kita itu narik ke atas bukan ke bawah. Kalau di ibunya tidak ada, tarik lagi ke atasnya. Mungkin ada kakeknya, mungkin ada semacam omnya, pamannya yang saudara. Gitu. Jadi nggak murni dari ibunya saja. Gitu Bu Dita. Ya, untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana nyikapi orang yang suka menghina, mengancam. Orang yang suka menghina, mengancam, itu sudah menjadi karakternya. Pilihan itu ada di kita. Apakah kita pilih memasukkan hinaan tadi, ancaman tadi ke kepala kita, atau kita memilih untuk tidak merekam apa yang kita dengarkan. Meskipun di awal tadi saya jelaskan, otak kita akan merekam apapun itu, peristiwa apapun, baik yang senang, yang menyedihkan, dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Ibu isi dengan sesuatu yang peristiwa yang positif. Ibu isi dengan sesuatu yang menguatkan agar itu seimbang. Karena kita tidak bisa mengusir peristiwa tadi, kita bisa menambahkan peristiwa yang baik untuk masuk. Maka itu akan menjadi pilihan nanti. Tapi kalau ibu cukup apa hal yang negatif terus yang masuk itu tadi, memori kita tercampur-campur sekali lagi. Jadi tetaplah untuk bersikap apa yang ibu menjadi pilihan, tidak perlu membalas hinaan, tidak perlu mengancam meskipun kita punya kuasa untuk melakukan itu, kan ya. Tapi ingat, yang kalau kita sudah sangat nggak kuat, Bu, lakukan asertif. Bisa dilakukan dengan cara baik-baik. Di awal saya tadi ada pasif, kita diam saja, tidak merespon, tapi kita kesel. Asertif, kita menyampaikan, tapi jangan saat kita marah, kemudian agresif. Kita sampaikan begitu kita kesel, kita damprot orang lain, itu agresif. Gitu. Tetap lakukan apa yang Ibu merasa kuat melakukannya. Demikian Ibu. Ibu harus tetap sehat jiwa. Demikian Bu, ada klarifikasi? Monggo silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak, Ya, Bu. sama-sama. Ya, baik. Tak terasa waktunya sudah melebihi yang kita Gitu. tentukan. Oke. Diskusinya ini luar biasa. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Mohon maaf Bapak Ibu karena memang kita sudah di waktu yang di penghujung. Eh, Boleh, anu. Hari ini menjadi gambaran bahwa memang kebutuhan terhadap kesehatan, informasi kesehatan, baik fisik, mental, sosial, spiritual itu kita butuhkan ya. Kemudian Bapak Ibu, eh, ini perdana bagi MPKU untuk bisa memberikan seminar bincang-bincang kesehatan.
untuk itu kami dari MPKU butuh masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan seminar ini, apapun terkait waktu, materi, dan yang sifatnya membangun. Karena kita akan melihat apakah ini akan kita rutinkan setiap waktu, waktunya juga seperti di waktu yang hari apa. Monggo Bapak Ibu berikan masukannya ke Pak Bekti Satriadi. Nomornya sudah saya cantumkan di kolom chat. Eh, Monggo berikan masukan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, eh, kita tutup bincang-bincang kesehatan kita kali ini. Terima kasih Bu Arena. Sama Pak. Luar biasa ilmunya. Terima kasih Dr. Wilman. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Bekti Satriadi. Ini orang yang sibuk di luar di belakang layar sampai kepada kita bisa berhasil untuk di bincang-bincang perdana ini. Terima kasih kepada Pak Tris atas waktunya. Ya, mari teman-teman boleh dihidupkan kamera, kita foto untuk dokumentasi. Ya. Oke. Ya. Oke, satu sudah siap semuanya ya. Baik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika ada kekurangan. Kami dari MPKU juga mohon maaf jika dalam kajian perdana ini banyak kekurangannya. Saya mohon ampun kepada Allah.